Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah bersama staf Dewan Guru. Yang saya hormati rekan-rekan tata usaha yang berbahagia, kedua guru, calon guru penggerak Bapak Lukman Idrus dan Ibu Novin Mauduto yang hari ini akan mendiseminasikan budaya positif sebagai konsumsi dari pemahaman kita semua. Insya Allah akan dapat menambah wawasan pemahaman kita bagaimana kita mengimplementasikan hal-hal yang nanti akan dijelaskan oleh kedua CGP ini. Pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan pada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita berada di tempat ini guna untuk mengikuti rangkaian kegiatan program guru penggerak yang syukur alhamdulillah di angkatan ke-10 ini kita diberkahi ada dua guru kita yang terpanggil untuk mengikuti pendidikan guru penggerak di angkatan ini. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para sahabatnya, para keluarganya, dan insya Allah sampai pada kita semua yang hadir di tempat ini. Amin. Bapak dan Ibu yang sangat saya hormati, mula pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kehadiran dari kita semua, staf Dewan Guru hadir lengkap semua dengan dua guru calon penggerak yang notabene juga adalah rekan kita. Insya Allah pertemuan ini akan beroleh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan ini tidak banyak hal yang dapat saya sampaikan atas izin kita semua. Marilah kegiatan diseminasi budaya positif yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak di dalam program guru penggerak dimulai dengan resmi dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya waktu kami serahkan ke dua guru ini, baik Pak Lukman dengan Ibu Novin, untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 6 Wonosari, yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu staf Dewan Guru dan Tata Usaha SMP Negeri 6 Wonosari. Bersyukur alhamdulillahirobbilalamin, hari ini kita berkumpul dalam kegiatan diseminasi dari konsep inti budaya positif yang akan kami sampaikan. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Allah Muhammad SAW serta keluarganya, sahabat, dan insya Allah surah rahmat itu akan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah aksi nyata kami di modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi kami akan menyampaikan tentang konsep dari budaya positif dan bagaimana penerapannya. Jadi karena kami berdua, jadi materi ini bisa dilihat ada 8 dari budaya positif itu ada 8, ada perubahan paradigma positif, ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan terakhir ada segitiga restitusi. Nah, karena kami berdua, kami berkolaborasi, kami mengambil ada 4 materi. Jadi untuk selanjutnya, untuk materi perubahan paradigma positif, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, dan kebutuhan dasar manusia akan disampaikan oleh Bapak Lukman Idrus SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 6 Wonosari, yang alhamdulillah membersamai kita di pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah
dan seluruh staf Dewan Guru yang kami cintai dan kami banggakan. Kemudian spesial buat senior kami, ya, calon guru penggerak angkatan 9 yang insya Allah akan dikukuhkan pada tanggal 15 nanti. Baik Bapak Ibu, kami dari CGP atau calon guru penggerak sudah sampai pada modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, budaya positif ini adalah budaya yang seharusnya kita jalankan di satuan pendidikan di sekolah kita. Itu ada 8 budaya positif, konsep inti. Ada perubahan paradigma positif, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, kemudian ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, dari 8 ini adalah yang harus kita laksanakan, kita terapkan di sekolah, mulai dari paradigma perubahan paradigma positif. Ini adalah hal yang yang akan kita jalankan Bapak Ibu ya. Kita mulai dari pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, karena sekolah kita juga sekarang sudah sekolah penggerak yang notabene salah satu programnya adalah pembelajaran diferensiasi. Tentunya ini sangat cocok sekali dengan keadaan sekolah kita, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi ini memang sangat berkaitan sekali dengan sekolah kita yang pada notabene sudah sekolah penggerak. Ini pembelajaran berdiferensiasi. Nah, profil pelajar Pancasila sendiri itu nilai kebajikannya itu ada 6 atau dimensinya ada 6 yang mana kita ketahui, yaitu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, inovatif, dan bernalar kritis. Ada 6 ini Bapak Ibu tentang nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila. Baik, lanjut Bu. Oke, nah ini Bapak Ibu miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, kita mengetahui bahwa teori kontrol yang kita ketahui adalah seperti ilustrasi pada gambar, ilusi guru mengontrol murid, di mana di sini di yang gambar pertama yang paling atas itu ada tangan mengontrol semacam boneka. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh boneka itu dikontrol oleh tangan itu. Nah, seperti itulah siswa miskonsepsinya tentang teori kontrol. Miskonsepsinya adalah semua kebutuhan siswa guru yang kontrol, padahal bukan seperti itu. Jadi bukan seperti kita mengontrol seluruh gerakan siswa, tidak. Artinya apa yang kita mau harus siswa lakukan, bukan seperti itu. Yang harusnya itu adalah kebutuhan siswa, itu yang kita penuhi. Ini adalah miskonsepsi teori kontrol. Kemudian yang berikut, ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kita menganggap bahwa di saat kita mengkritik memberikan suatu kritikan kepada peserta didik, kemudian membuat rasa bersalah itu seperti apa nanti akan dijelaskan oleh Ibu Nurpin pada budaya positif di sekolah yang disiplin positif. Nah, saya hanya memberi gambaran membuat rasa bersalah itu seperti apa. Seperti ini Bapak Ibu, misalkan ada siswa yang bersalah, kemudian kita ingatkan, kau ini tidak sayang orang tuamu. Itu membuat rasa bersalah. Jadi selama ini ternyata membuat rasa bersalah itu kita lakukan. Seperti misalkan ada siswa yang terlambat, kau ini
tidak sayang orang tua, sudah dikasih uang, dikasih pakaian bagus, ini ke sekolah tidak belajar, datang terlambat, ini tidak sayang orang tua. Nah, ini adalah pembuat rasa bersalah. Nah, kita menganggap pada konsepsi teori kontrol ini bahwa kita menganggap bahwa ini akan menguatkan karakter, padahal tidak. Kemudian yang berikut ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita sebagai orang tua, orang atau guru, apa yang kita inginkan kita paksakan ke siswa, padahal kita sudah beda zaman, sudah tidak zamannya lagi. Tetapi ada hal-hal tertentu pada anak tentunya yang harus kita kontrol. Yang mana itu kita lihat apakah dia menuju kebaikan atau tidak. Jangan sampai kita juga memenuhi yang anak inginkan, padahal kita lihat ini bukan menuju kepada kebaikan. Jadi itu harus kita kontrol juga. Nah, ini Bapak Ibu, yang seharusnya kita merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi yang tadi kita lihat itu adalah stimulus respon ternyata. Stimulus responnya itu adalah realitas kebutuhan kita sama. Jadi stimulus responnya itu kita punya kebutuhan yang sama ya. Ternyata teori kontrolnya bukan itu. Teori kontrolnya adalah kita memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi tidak harus kita sama. Jadi guru misalkan menjudge siswa harus seperti ini dan seperti itu sebenarnya tidak bisa. Karena dia stimulus responnya itu bahwa kita menganggap bahwa semua kita di sekolah ini sama, siswanya itu sama. Padahal tidak, mereka punya kebutuhan yang berbeda-beda. Kemudian yang berikut, semua orang melihat hal yang sama. Jadi kita melihat bahwa kesuksesan itu jadi PNS, jadi guru, jadi tentara. Padahal pandangan siswa kesuksesan itu, pandangan sebenarnya itu kesuksesan itu tidak harus sama. Beda-beda orang bersukses. Hingga ada orang yang sukses bertani, sukses jadi jadi YouTuber dan selain itu adalah tingkat penglihatan orang itu memang beda-beda dari tingkat kesuksesan. Kemudian kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Jadi biasanya kita guru-guru itu mengubah pandangan siswa, harus jadi guru juga, harus jadi tentara, karena itu tingkat kita lihat kesuksesan literal itu seperti itu. Padahal bukan, karena sekarang sudah tidak zamannya lagi. Kalau dulu kita masih sekolah, kalian harus sukses jadi PNS, jadi tentara, padahal tidak, Bapak Ibu. Oke, lanjut. Orang lain bisa mengontrol saya. Jadi orang lain itu bisa mengontrol saya, teori stimulus responnya. Padahal tidak ada orang yang bisa mengontrol saya. Jadi hanya saya atau hanya Anda yang bisa mengontrol Anda. Kemudian ada pertanyaan, itu siswa mau disuruh-suruh oleh guru, kita disuruh-suruh oleh guru, itu bukan kita bisa mengontrol siswa. Siswa itu yang mau kita kontrol. Jadi seperti itu. Jadi ada siswa yang tidak mau kita kontrol. Jadi kita yang mengira kita mau dikontrol. Jadi padahal pada dasarnya respon teori kontrolnya adalah hanya kita yang bisa mengontrol kita sendiri. Jadi tidak ada yang boleh mengontrol kita, harus pakai ini. Jadi tidak ada pakai ini. Kemudian yang berikut, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ini lagi itu teori stimulus responnya, paradigma stimulus respon. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi sebenarnya kita ini juga tidak bisa mengontrol orang lain. Orang lihat itu orang pas suruh siswa mah, itu siswa sendiri yang mau dikontrol. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak bisa mengontrol. Begitu juga seorang pemimpin kita di kelas itu sebenarnya tidak bisa, pada teorinya itu kita tidak bisa mengontrol anak, hanya anak itu yang mau kita kontrol. Karena memang kita terikat dalam suatu dalam suatu ikatan sekolah pendidikan, jadi anak-anak mau kita kontrol. Kemudian yang berikut,
Lanjut Bu. Ini disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin merupakan salah satu cara penerapan disiplin. Yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward atau ancaman. Jadi ini Bapak Ibu, disiplin itu artinya adalah belajar. Jadi artinya itu belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab. Jadi seharusnya itu disiplin itu adalah kita bertanggung jawab. Kita memiliki tanggung jawab. Jadi ketika peserta didik datang pagi, berarti dia disiplin, dia ada tanggung jawab. Tanggung jawabnya sebagai seorang siswa. Tapi ketika siswa datang terlambat, berarti dia tidak memiliki tanggung jawab karena dia tidak disiplin, tidak datang tepat waktu. Dia menyangkal itu. Oke, baik Bu, lanjut. Nah, nilai-nilai kebajikan. Kira-kira nilai-nilai kebajikan ini yang bagaimana? Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi nilai kebajikan ini Bapak Ibu, ini adalah lepas kita dari perbedaan apapun itu, perbedaan suku, ras, agama dan sebagainya. Ini yang harus ada pada diri kita. Nilai-nilai kebajikan. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Kalau nilai kebajikan profil pelajar Pancasila sudah kita tahu ada 6. Itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertindakan global, bernalar kritis, gotong royong, mandiri dan kreatif. Ini di profil pelajar Pancasila ada 6. Kemudian yang berikut ada yang dari IBO, yang toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, kemudian empati, keingintahuan. Nah, ini adalah yang namanya nilai kebajikan. Kalau tidak ada ini, berarti kita tidak memiliki nilai kebajikan dalam diri. Kemudian ada yang 9 pilar karakter, 9 pilar karakter, yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, satuan dermawan, suka menolong, dan gotong royong, percaya diri. Jadi nilai kebajikan itu adalah nilai yang tidak tertulis. Jadi nilai ini tidak tertulis pada diri kita. Macam tidak ada nilai kebajikan itu. Nilai kebajikan itu adalah nilai yang terlihat. Jadi dia tidak tertulis, tapi dia terlihat. Tidak ada dia punya definisinya secara tertulis, tetapi kita bisa lihat. Itu nilai kebajikan. Oke, lanjut Bu. Yang berikut. Nah, ini kebutuhan dasar. Ini Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Ini kebutuhan menurut, kalau di kita guru penggerak, menurut William siapa Ibu Nopi? Ya, William Glasser, ya. Jadi menurut William Glasser, ya. Ya, jadi kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi psikologis dan fisiologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Jadi nilai kebutuhan dasar manusia itu adalah nilai untuk mempertahankan hidup. Jadi ini ada 5. Ada penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup, kemudian kesenangan, kebebasan. Nah, kita beralih pada yang pertama, yakni penguasaan. Kira-kira kebutuhan dasar penguasaan siswa itu seperti apa? Nah, ini Bapak Ibu.
Jadi kita lihat anak-anak, misalkan ada anak-anak kita di kelas atau di sekolah kan, misalkan ada yang bawa bekal. Misalkan ada yang bawa bekal, kemudian ada satu orang dia tidak bawa bekal, atau mungkin yang lain ini bawa jajan di kantin, kemudian dia bawa di sekolah di kelas, kemudian dia rampas ini ini makanan, dia rampas ini dia punya makanan. Nah ini dia dia ingin menguasai tentang apa yang dimiliki oleh siswa tadi itu. Nah, kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat psikologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makan, kemudian kebutuhan biologis serta bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Jadi yang untuk kebutuhan penguasaan ini dia lebih pada kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, kemudian diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, memiliki rasa harga diri. Kemudian kebutuhan ini meliputi keinginan dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian. Nah, contoh kasus tadi, jadi kalau misalkan ada siswa di kelas, kemudian dia menakut-nakuti temannya, kemudian temannya takut. Nah, itu namanya kebutuhan penguasaan. Dia ingin berkuasa. Jadi yang dia lakukan itu adalah menakut-nakuti temannya. Kemudian teman-temannya ini takut. Kemudian yang berikut, kebutuhan kebebasan. Bertahan hidup dulu. Yang dimana bertahan hidup? Nah, baik. Bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat psikologis. Jadi Bapak Ibu, dari kelima kebutuhan ini, yang paling utama itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Jadi ini kebutuhan inti yang mengontrol, sebenarnya ini mengontrol daripada keempat kebutuhan yang tadi. Jadi dia di kebutuhan bertahan hidup ini dia mengontrol yang keempat ini, penguasaan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Dia mengontrol keempat itu. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini adalah kebutuhan yang bersifat psikologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah. Nah, dalam kasus misalkan ketika ada yang merampas makanan tadi, kemudian ditanya, kenapa kamu merampas makanannya dia? Dia bilang dia lapar. Nah, ini adalah dia lapar, dia ingin makan. Ini adalah dia bertahan hidup, mengambil makanan. Jadi misalkan kita di rumah tidak ada makanan, cari kelapa. Ini adalah kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang berikut, kebutuhan kasih sayang. Kemudian kebutuhan kasih sayang ini yang bagaimana Bapak Ibu? Nah, ketika dia mengambil sesuatu yang milik temannya, supaya dia diperhatikan. Jadi ada seorang siswa, dia mengambil milik temannya. Dia mau ambil ini, supaya yang ini diperhatikan. Jadi namanya kebutuhan kasih sayang itu orang capek cari perhatian. Nah, itu adalah kebutuhan kasih sayang. Jadi dia butuh kasih sayang. Jadi kemungkinan besar ini anak di kebutuhan kasih sayang ini di rumah dia tidak diperhatikan oleh orang tua. Nah, kalau bertahan hidup ini kemungkinan besar dia di rumah
dia tidak kebutuhan makannya itu tidak diperhatikan oleh orang tua. Kemudian yang kasih sayang ini rasa hormat, rasa diterima itu seperti tadi. Dia ingin cari perhatian ke guru. Misalkan dalam kelas ada siswa yang aktif, kemudian tidak aktifnya itu sudah di luar daripada yang kita daripada konteks pembelajaran, berarti anak ini cari perhatian. Ada kebutuhan yang ingin dia penuhi itu. Kebutuhan apa? Yaitu kebutuhan kasih sayang. Dia ingin diperhatikan oleh guru. Jadi kalau kasih sayang begini harus kita penuhi kebutuhannya itu, kita perhatikan dia. Kita sebut namanya, kita panggil, bagaimana Bun? Nah, kita ambil dengan dengan lembut-lembut. Kemudian yang berikut, kesenangan. Nah, kalau kesenangan, ini kebutuhan kesenangan itu, dia suka DP taman itu marah. Jadi misalkan kesenangan ya, maaf, kesenangan. Ya, jadi apa yang dilakukannya itu hanya iseng-iseng. Jadi Pak Guru iseng-iseng itu Pak Guru. Ini dia sedang memenuhi kebutuhan kesenangan. Jadi kenapa kalau kita tanya kenapa kau ambil dia punya makanan? Oh, iseng-iseng Pak Guru. Ini dia menyenangkan dirinya sendiri. Kemudian yang berikut, kebebasan. Kebutuhan dasar manusia pada kebebasan. Orang yang bagaimana ini siswa kalau ingin memenuhi kebutuhan kebebasan. Jadi dia kalau di kebutuhan kebebasan ini dia ingin bebas dalam belajar. Misalnya, Pak Guru bosan dalam kelas, bosan mau belajar dalam kelas, boleh mau belajar di mana saja, di tempat kita, di luar, di mana. Nah, ini dia ingin memenuhi kebutuhan kebebasan Bapak Ibu. Jadi ini kebutuhan lima kebutuhan dasar manusia ini itu ada pada peserta didik kita Bapak Ibu. Iya, mungkin Bapak Ibu kita melihat 5 kebutuhan dasar dari peserta didik kita di kelas. Nah, kalau kita melihat itu kita dekati, kemudian kita penuhi kebutuhannya. Jadi kebutuhan yang ini harus kita penuhi Bapak Ibu, supaya anak siswa kita itu tidak membuat ulah lagi. Misalkan kasih sayang, kalau dia cari-cari perhatian, kita beri perhatian supaya anak akan kembali belajar sebagaimana biasa. Baik Bapak Ibu, mungkin hanya demikian dari saya. Selanjutnya untuk materi berikut itu akan dilanjutkan oleh Ibu Norpin. Mungkin demikian, saya serahkan ke Ibu Norpin. Terima kasih Pak Lukman. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya saya lanjut dengan materi yang berikut. Jadi yang pertama tentang motivasi perilaku manusia. Jadi Bapak Ibu, kita melihat bersama misalnya di dalam lingkungan sekolah ini, terutama murid kita, biasanya orang itu akan membuat sesuatu itu dipengaruhi oleh 3 ini. Jadi ada 3 motivasi. Yang pertama hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi biasanya murid kita mau melakukan peraturan biasanya hanya untuk menghindari ketidaknyamanannya atas hukuman. Kemudian yang berikut hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, untuk motivasi yang pertama ini adalah motivasi yang paling di bawah. Artinya ini sebaiknya kita hindari. Kemudian yang kedua ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi biasanya manusia berperilaku itu mau melakukan suatu hal yang baik,
hanya ingin karena mendapatkan penghargaan atau imbalan dan mau menghindari hukuman. Kemudian yang berikut, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah motivasi yang harus kita bangun terhadap murid-murid, yakni untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ketika kita mau menerapkan perilaku positif, seharusnya kita mampu memotivasi murid agar mereka itu termotivasi sendiri tanpa takut dengan hukuman dan tanpa mengharapkan imbalan. Kemudian yang berikut, ini adalah konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Jadi biasanya Bapak Ibu masih inilah konsep disiplin yang kita lakukan di sekolah. Jadi yang pertama, kita memberikan hukuman. Bapak Ibu, hukuman hanya bisa menyakitkan. Biasanya kan kalau kita menghukum murid, yang ada murid sakit hati terhadap guru dan dia akan terpaksa melakukan sesuatu. Kemudian yang berikut, efek dari hukuman, mereka tidak akan nyaman. Kemudian murid takut, memaksa, dan biasanya hukuman ini hanya akan memaksa mereka untuk melakukan perilaku positif, tapi tidak dengan karena termotivasi sendiri. Kemudian murid akan menyembunyikan kesalahan. Jadi kalau kita menerapkan konsep disiplin dengan hukuman, yang ada justru murid tidak akan jujur dan terbuka terhadap kesalahan mereka karena mereka takut akan dihukum. Kemudian murid menjadi rendah diri. Jelas karena mereka selalu dihukum, mereka akan malu, dan itulah menyebabkan mereka menjadi rendah diri. Kemudian yang berikut ada penghargaan. Bapak Ibu, penghargaan ini biasanya dia tidak efektif. Biasanya kalau dia penghargaan, yang ada murid hanya akan berlomba untuk mendapatkan penghargaan, dan akan kemudian yang berikut akan merusak hubungan. Karena ada yang mendapatkan penghargaan, yang jelas yang tidak dapat penghargaan akan timbul rasa iri. Kemudian yang berikut mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Inilah juga ranking. Sebenarnya ranking ini sudah tidak diperlukan atau sebaiknya tidak diterapkan. Kemudian merampas hak menghargai dirinya, karena ketika dia tidak mendapat penghargaan, maka dia akan merasa bahwa dia tidak berharga di sekolah ini. Kemudian inilah konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Jadi sebaiknya dari tadi yang hukuman dan penghargaan, kita merubah menjadi konsekuensi. Jadi misalnya konsekuensi ini efeknya, penguatannya jangka pendek, perlu monitoring dan berkelanjutan. Jadi kalau ada perilaku, konsekuensinya apa? Kemudian ada stimulus atau respon, murid akan menghormati peraturan. Dan yang berikut, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, bagaimana supaya kekuatan jangka pendek ini berubah ke jangka panjang? Maka kita ada yang disebut dengan restitusi. Maka di restitusi ini, murid akan bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol, dirinya yang akan memegang kontrol, bukan kita yang mengontrol mereka, tapi mereka sendiri yang akan mengontrol. Dan terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Itu adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, ini konsep disiplin dengan pendekatan restitusi tadi. Ini ada pengertian restitusi, jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi Bapak Ibu, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, melainkan agar mereka bertanggung jawab atas kesalahan mereka sendiri, dan murid itu akan mencari solusi sendiri atas permasalahan yang mereka hadapi. Kemudian ciri-ciri restitusi seperti apa? Jadi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang berikut akan memperbaiki hubungan. Kemudian
tawaran bukan paksaan. Jadi beda dengan tadi hukuman. Kalau mereka berperilaku buruk kita akan hukum. Tapi kalau di restitusi ini kita serahkan kepada murid itu sendiri untuk mencari solusi atas masalah mereka. Kemudian yang berikut, restitusi ini menuntun untuk melihat di dalam diri. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasar tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi berfokus pada karakter bukan tindakan. Dan restitusi berfokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi di sini di restitusi ini kita dibutuhkan untuk siswa itu sadar sendiri terhadap perilakunya tanpa kita yang memaksa mereka untuk menebus kesalahan. Tapi melainkan apabila murid melakukan kesalahan, mereka yang akan memecahkan dan mencari solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Ini Bapak Ibu ada kasus. Jadi di sini ada kasus siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Kemudian ada konsep disiplin, ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Di hukuman, guru akan menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Kemudian guru marah dan murid takut. Biasanya seperti itu Bapak Ibu ya, kalau menghukum. Kemudian kalau di konsep konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Ini konsekuensinya. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kemudian restitusi. Nah, di sini di restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dirinya, membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi kita Bapak Ibu akan merubah pelan-pelan dari hukuman ini ke konsekuensi, kemudian akan menjadi restitusi, insya Allah. Amin. Kemudian yang berikut, ini adalah 5 posisi kontrol di restitusi. Jadi yang pertama, guru itu sebagai penghukum, ada yang pembuat rasa bersalah, ada teman, pemantau dan manajer. Nanti kita sebagai semacam melindungi diri. Kira-kira kita termasuk yang di mana? Ini Bapak Ibu. Jadi kalau sebagai penghukum biasanya patuhi aturan di sekolah lalu berdiri di depan barisan. Kalau orang yang tadi ya, ini kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap. Siswa tidak mematuhi atribut lengkap saat upacara bendera. Jadi kalau kita posisinya sebagai penghukum, patuhi aturan sekolah dan berdiri di depan barisan, itu kita sebagai penghukum. Bagaimana kalau kita sebagai pemantau? Kita akan berkata, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Biasanya kita sebagai pemantau akan melakukan itu. Kemudian kalau posisi kita sebagai teman, kita akan mengatakan kepada siswa, ayolah yang tertib, buat bu guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Itu kita memperlakukan murid sebagai teman. Kemudian kita akan sebagai posisi pembuat rasa bersalah, maka kita contoh kalimatnya, barangkali Bu guru harus memberitahu kamu, Bu guru kecewa sama kamu. Nah, biasanya kalau kita sudah berkata seperti itu, maka siswa akan merasa bersalah. Dan ada yang paling terakhir adalah sebagai manajer, yakni akan berkata, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi ini Bapak Ibu contoh penerapan 5 posisi kontrol dengan kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap pada upacara bendera. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa melihat kita ini termasuk di mana. Kalau saya pribadi ya sebagai penghukum saya pernah, kemudian pemantau juga, dan memang untuk posisi manajer ini yang haruslah kita capai, kita butuh proses bagaimana kita sebagai guru akan mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Kemudian Bapak Ibu yang berikut di konsep budaya positif itu ada yang namanya keyakinan kelas. Jadi mengapa keyakinan kelas itu? Mengapa bukan peraturan kelas? Jadi kita memiliki peraturan tentang, ini contohnya penggunaan helm. Next ini kegiatan membuat keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu
Ini tujuannya apa? Supaya kita pada saat melakukan restitusi ini bisa kita gunakan untuk menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Jadi dalam membuat keyakinan kelas, guru harus bersama siswa membuat keyakinan kelas. Jadi kita libatkan seluruh warga di kelas itu, jangan keyakinan kelas itu dari guru, tetapi bagaimana itu adalah diskusi antara guru dan murid. Jadi murid berdiskusi tentang peraturan, kemudian menyusun peraturan menjadi keyakinan, menempelkan keyakinan di kelas supaya mereka tidak lupa. Keyakinan kelas ini harus ada ditempelkan di dalam kelas. Nah, bagaimana menentukan keyakinan kelas? Ini Bapak Ibu. Jadi dia mengabstrakkan ya, jangan langsung konkret peraturannya. Kemudian berupa pernyataan yang umum atau universal, dibuat dalam bentuk positif. Dalam hal ini biasanya ya, ini saya setelah belajar ini baru saya ketahui kalau kesepakatan atau keyakinan kelas yang saya buat sebelumnya itu keliru. Biasanya saya hanya membuat dalam bentuk negatif, contohnya dilarang ribut, jangan berbicara saat guru. Itu tidak diperbolehkan. Harusnya kita membuat dalam kalimat yang positif. Misalnya jangan membuang sampah sembarangan, itu keliru. Yang benar adalah buang sampah pada tempatnya. Atau tidak boleh terlambat, kita ganti dengan datanglah tepat waktu. Jadi itu Bapak Ibu, dalam membuat keyakinan kelas kita harus menggunakan kata-kata positif. Kemudian yang berikut sedikit saja, jangan sudah banyak poinnya sehingga murid lupa dan justru mereka banyak yang melanggar. Kemudian yang berikut dapat diterapkan di kelas. Jadi membuat keyakinan kelas yang memang bisa diterapkan di kelas itu. Kemudian yang berikut, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Dan terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas ini dari waktu ke waktu. Jadi kalau ada yang perlu direvisi, bisa direvisi Bapak Ibu. Kemudian yang berikut, ini yang tadi, restitusi. Jadi di restitusi itu, kita mengenal ada segitiga restitusi. Nah, di segitiga restitusi ada langkah-langkah dalam membuat restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Dalam hal ini kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi Bapak Ibu nanti sebentar kita akan tampilkan bagaimana contoh penerapan segitiga restitusi ini yang sudah kami mulai terapkan. Kemudian yang berikut ada validasi tindakan yang salah. Dan terakhir menanyakan keyakinan. Jadi di sini kita semua memiliki motivasi internal. Jadi Bapak Ibu, ini adalah bagian dari segitiga restitusi. Nah, untuk contoh penerapannya nanti kita akan tampilkan sebuah video penerapan segitiga restitusi ini yang sudah kami buat dalam bentuk video. Mantap nih video. Saya ada kasus 1. Suara di sana. Kantor bersuara. Jadi Bapak Ibu silakan melihat tampilan ini adalah contoh kasus ini siswanya ini datang terlambat. Jadi bagaimana menerapkan segitiga restitusi pada saat siswa datang terlambat.
Jadi terdapat ini sudah kesalahan atau tidak? Yang kesalahan dengan citra sembahyang itu jadi karena berdosa. Ibu kan beriman, ibu karena itu suatu kegiatan ibu karena coba citra bagaimana sampai citra bagaimana. Lalu saya mengisahkan sekarang saya mengikuti dari citra Citra masih ingat tidak dengan pelajaran kelas yang sudah beda tangan am. Ya. Tahu itu dari dia. Tahu kan mereka Ya, jadi Bapak Ibu, dalam kasus tadi siswa Citra ini datang terlambat. Jadi dia datang 7:30 sementara sudah masuk. Jadi pada saat mengatasi siswa terlambat ini kita terapkan segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, yang pertama tadi menstabilkan identitas. Jadi jangan langsung pada saat langsung dipanggil. Pasti siswa ini akan tertekan. Jadi sebaiknya kita panggil dulu. Kita suruh duduk dulu. Dengan kita meminta siswa ini duduk dulu, itu sudah menstabilkan identitas peserta didik. Jadi jangan langsung dibentak di tempat itu, tapi dipanggil dulu kalau bisa tersendiri supaya dia tidak malu. Kemudian yang berikut kita tanyakan, jangan langsung kita apa yang kita sebut kamu terlambat, tidak, tetapi dipertanyakan dulu apa kesalahannya, maka dia akan sadar sendiri dan akan memberitahu sendiri apa kesalahannya. Kemudian yang berikut Bapak Ibu, katakan kepada yang berbuat salah bahwa di sini kita bukan untuk mencari siapa yang salah, tapi untuk mencari solusi. Kenapa dia terlambat ini? Apa yang akan kita lakukan supaya anak ini tidak akan datang terlambat lagi. Kemudian yang berikut, kita kalau perlu kita sampaikan, ibu juga pernah terlambat, gitu. Tapi kan kita punya solusinya. Kemudian yang berikut, kita tanyakan alasan dia kenapa datang terlambat. Jadi jangan langsung menghukum. Kita tidak tahu, mungkin dia di perjalanan ada gangguan atau ada hal lain yang membuat siswa ini datang terlambat. Sebaiknya kita tanyakan dulu apa alasannya datang terlambat. Nah, di dalam video yang saya tampilkan itu dia datang terlambat karena memang bangun kesiangan. Kemudian saya tanyakan kenapa sampai bangun kesiangan. Ternyata dia cuma main HP sampai larut malam. Nah, dia sadari itu. Kemudian kita pertanyakan apakah itu perbuatan yang benar atau tidak, dan dia sadar sendiri bahwa itu salah. Kemudian yang berikut kita akan tanyakan, setelah kita membuat keyakinan kelas, kita tanyakan kepada siswa tersebut apa keyakinan kelas yang sudah dibuat ini masih dia ingat atau tidak. Dan ternyata dia masih ingat bahwa di kesepakatan atau keyakinan kelas itu siswa harus datang tepat waktu, dan dia merasa dia sadar bahwa dia salah, sudah melanggar keyakinan kelas dengan datang terlambat. Kemudian kita tawarkan, kita tanya, kira-kira agar tidak datang terlambat lagi, apakah dari siswa ini ada solusinya? Dan dia punya solusi. Katanya dia sebentar malam akan tidur lebih awal, tidak tidur larut lagi. Kemudian saya pertanyakan jam berapa itu? Katanya jam 8. Kemudian kita tanyakan kapan mulai menerapkan itu?
dan siswa itu menjawab mulai hari itu. Jadi dengan begitu kita berikan apresiasi atas solusinya, kita hargai dan kita terima tanpa kita memberikan hukuman. Oke, seperti itu dari saya contoh penerapannya. Selanjutnya kita lihat contoh penerapan restitusi dari Pak Lukman. Intonasi itu ya, jangan suara. Iya, baik. Tapi jangan sudah tulis di Apa tulis? Iya, baik Bapak Ibu. Jadi itulah penanganan saya tentang siswa yang murid yang bermasalah menggunakan segitiga restitusi. Di mana yang pertama tentunya kita menstabilkan identitasnya dulu. Menstabilkan identitasnya itu seperti apa? Yaitu pertama kita persilahkan dia duduk dulu, tenang, supaya nanti dia tidak takut. Jangan sampai siswa-siswa kita ini menyelesaikan masalah justru sudah takut duluan Bapak Ibu. Kemudian yang berikut, kita validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan kira-kira apakah dia tahu kesalahannya atau apa. Nah tentunya kalau sudah dipanggil, dia akan tahu kesalahannya apa, dan kita tanyakan itu untuk apa, supaya dia menyadari dirinya sendiri atau kesalahan dirinya sendiri itu seperti apa. Setelah itu kita menanyakan keyakinan. Jadi kita tanyakan keyakinan apakah yang dia lakukan itu salah atau tidak. Kalau misalkan dia katakan salah, kemudian kita tanyakan solusinya bagaimana, karena memang harusnya kita sudah membuat keyakinan kelas yang ada di kelas masing-masing. Baik itu keyakinan kelas untuk kelas itu, wali kelas dengan wali kelas, maupun untuk mapel itu sendiri. Jadi seharusnya kita ada keyakinan kelas masing-masing. Jadi mungkin demikian kasus saya menangani tentang siswa yang bolos. Jadi tadi dia sudah mengakui bahwa dia salah, kemudian
dia mengakui kesalahannya di mana, kemudian dia sudah tahu bahwa solusinya nanti itu seperti apa. Tadi dia sudah mengatakan bahwa solusinya adalah kalau ketika guru-guru sedang rapat, maka dia akan meminta meminta tugas dari guru mampir pada saat itu. Mungkin demikian, saya kembalikan lagi kepada Ibu Nolpi. Ya, jadi Bapak Ibu, itulah konsep inti dari budaya positif yang telah kami sampaikan serta contohnya penerapannya di lingkungan sekolah. Memang Bapak Ibu, untuk menciptakan ini semua kita butuh waktu dan kerjasama agar bisa menciptakan budaya positif ini dengan benar, dengan melihat perubahan paradigma positif. Kemudian ketika kita membuat keyakinan kelas, kemudian kita harus semoga kita mampu menjadi posisi kontrol tadi sebagai manajer, bukan selalu menjadi penghukum. Kemudian yang berikut, kita dalam menangani setiap masalah murid, kita menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini bisa menumbuhkan sikap tanggung jawab peserta didik terhadap permasalahan yang dia hadapi. Jadi baik Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan atau tanggapan atas pemaparan kami persilahkan. Terima kasih. Mungkin saya ambil pertama Bapak dan Ibu ya. Saya bukan pertanyaan, cuma saya berangkat dari harapan. Jujur ketika saya mengingat kembali guru saya Pak Sukamto waktu kemarin dalam kegiatan yang sama, kemudian hari ini dengan pemaparan diskriminasi budaya positif, saya sangat terharu, bangga dengan Anda bertiga yang dengan harapan dengan materi-materi yang disajikan ini, kalau ini dapat diwujudkan, maka sebagai pimpinan tentunya saya merasa bahwa terutama di dalam pengelolaan, penguasaan kelas, apalagi pada pembelajaran, kalau ini sudah diimplementasikan oleh masing-masing guru, maka selesailah mungkin apa yang menjadi masalah kita ketika kita dihadapkan dalam persoalan siswa yang memiliki karakter yang beraneka ragam. Oleh karena itu saya berharap ke depannya ini agar dapat diimplementasikan tentunya dengan Bapak Sukamto yang angkatan 9 ya, dan Ibu Nolpi dan Pak Lukman. Saya berharap ini akan diimplementasikan dengan melihat prinsip dari Ki Hajar Dewantara. Ingat Sosutulodo Iman Gamangun Karsa Tuturi Handayani. Di depan memberikan teladan, ya kan, di tengah memberikan ide dan gagasan, dan di belakang Bapak bertiga ini yang akan memberikan dorongan. Karena saya tidak bisa bayangkan seperti apa sekolah kita ke depan jika seandainya 8 indikator ini kalau kita terapkan di dalam pelaksanaan kegiatan kita keseharian di dalam sekolah. Oleh karena itu saya berharap ini bukan karena terburu-buru, tidak, karena memang, atau bukan karena menutupi atau memenuhi program ini, tidak. Harapan saya di Komben ini supaya diangkat kembali Pak Kamto materi ini, mungkin untuk lebih memperjelas atau mengingatkan kepada guru-guru lain, sehingga mungkin ada yang lupa akan mengingat lagi, kan begitu Pak. Karena ini harapannya supaya bisa diimplementasikan secara terus-menerus oleh Bapak dan Ibu guru. Mungkin untuk kegiatan di Kombel ini akan Bapak dan Ibu laksanakan, dan saya selaku pimpinan dengan dengan kegiatan refleksi, tentunya saya akan evaluasi kegiatan ini sudah sejauh mana mungkin progresnya dan pengaruhnya terhadap pertama Bapak dan Ibu, ya kan, yang menerima materi ini, dan tentunya perubahannya yang terjadi sama peserta didik. Ini sangat-sangat yakin saya. Karena apapun alasannya Bapak dan Ibu dengan karakter siswa yang berbeda, kita dihadapkan dengan persoalan-persoalan yang sangat mendasar yang tentunya diikat dengan aturan yang ada.
Oleh karena itu kalau kita berpedoman dengan prinsip-prinsip yang ada pada budaya positif ini Bapak dan Ibu, insya Allah apa yang menjadi persoalan Bapak dan Ibu di dalam menguasai kelas, di dalam pembelajaran akan teratasi. Saya rasa bukan pertanyaan, cuman saya ingin memberikan motivasi kepada guru saya, Pak Kamto, guru penggerak yang mungkin tinggal beberapa minggu ke depan akan dikukuhkan, dan 2 orang guru ini, dan kepada Bapak dan Ibu guru yang lain insya Allah akan diberikan kesempatan yang sama untuk bisa ikut dalam pendidikan guru penggerak. Terima kasih Bapak dan Ibu, dan sekali lagi bukan pertanyaan, ini harapan untuk ke depan. Untuk selanjutnya dipersilakan kalau ada pertanyaan dari yang lain. Baik, terima kasih. Semoga tentang konsep inti budaya positif ini bisa kita terapkan di sekolah kita untuk mewujudkan yang terakhir. Tetap kita mengacu pada untuk mewujudkan bagaimana karakter profil pelajar Pancasila terhadap murid. Jadi terima kasih Bapak Ibu atas perhatian dan partisipasinya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.